berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dalam mengantisipasi potensi risiko dari perkembangan ekonomi dan dinamika geopolitik dunia, terutama rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik, termasuk memperkuat coordinated policy response dan kewaspadaan untuk memitigasi berbagai risiko bagi perekonomian dan SSK. KSSK juga telah dan akan terus mendukung sektor real dan program prioritas pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi mencapai kemakmuran bangsa. Pemerintah, BI, OJK, dan LPS berkomitmen menyelesaikan perumusan peraturan pelaksanaan amanat Undang-Undang P2SK secara kredibel dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku industri, keuangan, dan masyarakat. KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan Januari tahun 2026. Jadi kemarin adalah rapat terakhir untuk tahun 2025. Saya pikir itu adalah laporan yang bisa kami sampaikan ke teman-teman media dari rapat KSSK yang terakhir pada tahun ini. Kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Kita tutup aja. Kalau kita tutup gimana? Enggak, kita masuk ke sesi tanya jawab deh. Kan pertanyaan sudah masuk ke sistem komputer ya. Masing-masing sudah punya pertanyaan ya? Sudah. Saya persilakan Pak Gubernur BI dulu mungkin untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ada 2 pertanyaan yang ke tempat saya, yaitu yang berkaitan dengan biasa penurunan suku bunga gitu, kawan-kawan tuh ya. Itu ada pertanyaan dari rekan Dani Bisnis Indonesia yang menanyakan masalah perakiraan Bank Indonesia terhadap Fed Fund Rate dan juga terhadap arah penurunan suku bunga. Berkaitan pertanyaannya probabilitas penurunan lanjutan dari Fed Fund Rate dan bagaimana dengan di Indonesia, apakah masih ada ruang dan peluang penurunan BI Rate. Kalau yang Fed Fund Rate setelah penurunan terakhir kemarin, bulan kemarin, kami masih perkirakan sekali lagi Fed Fund Rate akan turun di tahun ini dan sekali lagi di triwulan 1. Memang kalau dari pasar masih memperkirakan 2 kali tahun ini dan sekali tahun depan. Kami memperkirakan sekali tahun ini, sekali tahun depan. Itulah Fed Fund Rate. Jadi itu yang berkaitan dengan Indonesia, apakah masih ada ruang dan peluang penurunan BI Rate masih ada. Ya, kami tadi sudah sampaikan bahwa tentu saja ada ruang penurunan BI Rate ke depan. Nah, kapan dan besarnya itulah tentu saja yang kami pertimbangkan adalah seberapa besar inflasi ke depan yang terkendali dan ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi dalam statement kami, tadi kami sampaikan, Bank Indonesia akan terus mencermati efektivitas transmisi kebijakan moneter longgar yang telah ditempuh, demikian juga stabilitas nilai tukar rupiah dan prospek pertumbuhan ekonomi ke depan. Singkatnya, kalau dari pertimbangan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, jawaban ya, masih ada ruang penurunan BI Rate lebih lanjut. Tapi timing dan juga besarnya itu akan didasarkan pada stabilitas nilai tukar rupiah dan bagaimana efektivitas transmisi kebijakan yang telah ditempuh. Bagaimana BI Rate diikuti dengan penurunan suku bunga deposito dan lending. Bagaimana kelonggaran dari ekspansi moneter dan makroprudensial termasuk juga tambahan dana 200 triliun dari Pak Menteri Keuangan mendorong kredit dan juga pertumbuhan ekonomi. Saya kira itu pertanyaan untuk Saudara Denny dari Bisnis Indonesia. Untuk berkaitan pertanyaan dari Silvi dan AV
bagaimana proyeksi ekonomi hingga akhir tahun. Kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan 3 dan triwulan 4 akan lebih tinggi dari triwulan 2 triwulan yang lalu. Terutama didorong oleh kinerja ekspor yang masih sangat bagus dan juga berbagai kebijakan-kebijakan untuk mendorong kredit dan pembiayaan serta beberapa implementasi proyek prioritas pemerintah terkait dengan ketahanan pangan, energi, pertahanan dan keamanan serta paket kebijakan ekonomi pemerintah 2025 yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan, termasuk bantuan sosial yang akan disalurkan pada triwulan 4 ini. Secara keseluruhan tahun 2025 saya sampaikan untuk keseluruhan tahun 2025 Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan sedikit di atas titik tengah kisaran 4,7 sampai 5,5. Kisaran Bank Indonesia 47 sampai dengan 55 untuk keseluruhan tahun 2025. Kami perkirakan akan sedikit lebih tinggi di atas titik tengahnya. Jadi kawan-kawan bisa menghitunglah seperti itu. Dengan trennya triwulan 3 akan lebih tinggi dari triwulan 2, triwulan 4 akan juga lebih tinggi lagi dari triwulan 3. Ya, itu adalah jawaban seperti itu. Barangkali itu Pak. Singkat dari Bank Indonesia supaya Pak Menteri Keuangan, kayaknya banyak pertanyaan ke Pak Menteri Keuangan lah seperti itu. Justru nggak ada Pak. Oh nggak ada ya Pak. Silakan Pak Anggito mungkin, ini siapa nih? Pak Anggito dulu deh. Silakan Pak Anggito. Saya terakhir. Baik, terima kasih Pak Menteri Keuangan. Pertanyaan pertama dari AV Kumparan. Mana AV? Oh. Pertanyaan 2 kali nih Pak. Belum kenal. Mohon data terbaru simpanan 1 sampai 100 juta. Apakah trennya meningkat? Bagaimana dengan simpanan di atas 5 miliar? Apakah menunjukkan geliat pasar? Mohon update kondisi BPR saat ini. Apakah ada yang jatuh? Berapa akumulasi BPR yang bangkrut? Saya baca Mbak ya, supaya ini kan masalah angka, Anda bisa mengkut angka yang resmi yang kami olah. Pertama untuk simpanan di atas 100 juta itu tumbuh 4,19. Saya nggak sebutkan nominalnya ya, pertumbuhannya saja. Kalau kita bandingkan dengan posisi Desember 4,82. Jadi kita akan lihat nanti dalam 2 bulan kemudian apakah kondisinya akan lebih baik dari 2024. Kami belum bisa menyampaikan saat ini. Khusus untuk simpanan bernilai kecil, yaitu simpanan kisaran 5 sampai 10 juta dan di bawah 5 juta meningkat masing-masing 8,55% dan 7,91%. Yang ini merupakan indikasi dari mulai meningkatnya kemampuan penabung berskala kecil. Ini observasi kami dari sisi penabung ya. Untuk simpanan di atas 5 miliar tumbuh sebesar 16,24%. Ini tumbuh cukup tinggi ini. Kemudian hal ini terkait dengan beberapa kinerja korporasi, ini beberapa sektor yang memang tumbuh dan juga ada kenaikan kredit investasi. Kemudian yang mengenai BPR, tadi kami sudah menyampaikan selama periode 2024-25 ada sekitar 26 persisnya BPR-BPRS yang dalam penanganan, 23 itu sudah dilikuidasi, kemudian 1 diselamatkan melalui pola bail-in, dan 2 masih dalam proses penanganan. Kemudian yang berikutnya, Zevanya, mana Zevanya? Ada. Oke. Bagaimana proyeksi pertumbuhan DPK akhir tahun? Apakah segmen retail atau korporasi mendominasi? Apakah deposito masih menarik setelah BI dan TBP LPS menurun? Saya akan sampaikan
data DPK ya, Pak Zeva. Ini proyeksi ya, berdasarkan internal LPS kami memproyeksikan 9,4%. DPK tahun 2025 itu naik dibandingkan tahun 2024 7,2%. Ini karena ada beberapa kegiatan yang meningkat khususnya di kuartal ketiga dan keempat. Kemudian untuk segmen retail memiliki pangsa sebesar 40,82% dengan pertumbuhan 3,83%, naik dibanding 3,42 tahun sebelumnya. Sementara untuk pangsa korporasi itu September 2025 39,18 dibandingkan dengan pertumbuhan 11,23 per September 2025. Naik dibandingkan dengan 3,42 tahun 2024. Ini naiknya cukup signifikan, Pak. Demikian Pak Menteri jawaban dari kami. Terima kasih Pak Ketua. Untuk berikutnya silakan Pak Mahendra. Saya nggak ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Menkyu. Ada 2 pertanyaan untuk saya. Pertama dari Patricia, Bisnis Indonesia. Ada ya? Oh, oke. Baik, pertanyaannya, kinerja Bank Himbara menorehkan kinerja yang kurang baik di kuartal ketiga, walaupun sudah ada suntikan likuiditas. Bagaimana pandangannya? Kami melihat bahwa kinerja Himbara dalam kondisi yang baik, ya, yang ditunjukkan dengan peningkatan penyaluran kredit dan likuiditas yang terjaga. Dan itu memang benar juga terbantu oleh penempatan dana yang dilakukan oleh pemerintah, sejumlah 200 triliun pada bulan September yang lalu. Karena kami melihat, atau kenapa kami melihat kinerja dari Bank Himbara baik, karena dilihat dari segi penyaluran kredit adalah sebesar 3.829,3 triliun atau tumbuh 8,62%, atau di atas penyaluran kredit untuk agregat seluruh perbankan yang adalah 7,7%. Begitu juga dengan pertumbuhan DPK-nya, Bank Himbara tumbuh 12,89%, di atas pertumbuhan DPK secara agregat untuk perbankan 11,18%. Untuk rasio ALDPK Himbara tercatat meningkat menjadi 21,2%, dibandingkan di bulan Juni 20,7%. Dan juga dibandingkan agregat yang juga tinggi di 29,3%. Dan dalam hal ini kami sekali lagi menyampaikan menyambut baik langkah pemerintah menambah likuiditas melalui penempatan 200 triliun itu, yang implementasinya bergulir dan kami pantau secara berkala. Peningkatan DPK akibat penempatan dana tadi sudah kami sampaikan juga dalam beberapa waktu lalu, telah kepada Menteri Keuangan, telah digunakan oleh bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya dan penambahan likuiditas. Selain itu, penempatan dana dengan tingkat bunga 3,8% itu, yang adalah 80% dari BI Rate, juga telah memperkuat momentum penurunan suku bunga di Bank Himbara. Dan pada gilirannya tentu kepada seluruh perbankan. Hal ini telah terefleksikan dari tingkat bunga rata-rata untuk penempatan dana baru yang turun signifikan dibandingkan sebelumnya. Dan juga
akan mendorong penurunan bunga pinjaman. Itu untuk pertanyaan dari Patricia. Untuk pertanyaan dari yang kedua adalah dari Stefania, CNBC. Baru-baru ini 2 BPR secara sukarela minta dilikuidasi karena kekurangan modal. Bagaimana OJK dan LPS memandangnya? Bagaimana tren BPR tahun ini? Kami melihatnya bahwa ini merupakan permintaan self-liquidation ini sebagai proses yang normal dan justru bagian dari penataan dan konsolidasi industri BPR. Sehingga BPR akan semakin efisien dan berdaya tahan terhadap guncangan dan tuntutan yang diperlukan ke depan. Penguatan industri BPR itu didukung dengan berbagai sisi, baik dari sisi pengaturan maupun dari sisi pengawasan. Dan diharapkan peran dari pengurus maupun pemilik BPR lebih optimal dan meningkatkan penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan atas seluruh ketentuan yang juga merupakan hal yang penting tentunya demi kinerja BPR. Dan yang terpenting juga dalam proses self-liquidation ini, kami akan memastikan tetap mengutamakan perlindungan terhadap nasabah, dan memastikan seluruh kewajiban bank diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih Pak Mahendra. Untuk saya nggak ada pertanyaan kelihatannya ya. Oh ada. Dari Silvi Antara, bagaimana proyeksi akhir tahun, ekonomi akhir tahun sejauh ini, sektor apa yang sudah mulai pulih dan bisa mendukung pertumbuhan pada sisa tahun ini? Kalau proyeksi akhir tahun saya sama dengan Pak Gubernur BI, nggak beda-beda amat. Cuman taruhan saya adalah triwulan keempat kita harapkan pertumbuhan ekonominya bisa di atas 5,5% dengan stimulus yang 200 triliun ditambah dengan stimulus BLS dan lain-lain yang 30 triliun lebih tambah 13 triliun lagi, tambah yang untuk Bulog juga kalau jadi dilancarkan harusnya sih kita bisa di atas 5,5%. Untuk saya penting karena kalau di atas 5,5% katanya Presiden mengasih hadiah tuh, ulang-ulang lagi ya. Tahu hadiahnya apa? Paling dikasih selamat. Itu utamanya. Tapi yang lain sama dengan Pak Gubernur BI, nggak beda. Terus pertanyaan kedua, apa saja poin-poin aturan DHE SDA? Ini kan sedang dalam diskusi yang jelas, kelihatannya akan direvisi sedikit supaya lebih efektif. Tapi yang jelas kami dari Keuangan sudah mengirimkan surat ke Menteri Sekretaris Negara untuk supaya Keuangan bisa dapat izin sebagai pemrakarsa untuk perubahan revisi DHE SDA ini. Begitu keluar aturannya kita akan diskusikan dengan cepat. Sebetulnya sudah didiskusikan dengan BI, OJK, dan LPS. Tapi nanti sebelum itu kita putuskan secara resmi, belum bisa kita umumkan ke publik. Mungkin demikian dari jawaban dari kita atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kayaknya udah nggak ada lagi ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Gubernur BI, Pak Mahendra, Pak Anggito. Jumpa pers saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.